3. Tunggu. Tiga. Thank you. Di scroll aja Bu Elizabeth, di scroll. Oke, good. Good morning. Morning, ma'am. Ya, sebelum kita belajar hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya meminta kepada ketua kelas Pak Juna untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Let us praying. Finish. Amin. Thank you. Oke, ya, Pak Juna, Ya. Siprianus, Anita. Ya, Bu. Ya, oke, hadir semua ya. Ya. Oke, anak-anak, how are you today? Fine, Bu. I'm fine. Fine, Okay, ma'am. are you ready to start? Ya. Yes, ma'am. I'm ready to start. I'm ready to Okay. learn. Ready, ma'am. Before we are going to study this now, I want to ask you about what is our material last week. Yeah, our material last week about we had learned about descriptive, learn about the text. Now we want to learn about descriptive text also. Yeah, in the last meeting we have learned in chapter 4 about descriptive text, and we will study about tourism place. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tempat-tempat wisata. Ya, ada yang pergi mengunjungi sebuah tempat wisata? Saya, I am, ma'am, I am. Ya, oke. Pantai, ma'am. Ya, ke pantai. Apa itu pantai? Apa bahasa Inggrisnya pantai? Beach. Ya. Danau, ma'am. Danau Toba. Can you describe? Anita, can you describe about the beach to have visited? Bisa menggambarkan Anita tentang tempat wisata yang kamu pernah kunjungi? Ya, oke. Terima kasih Anita. Ya, sekarang kita akan mempelajari apa itu manfaat teks deskriptif. Kenapa kita harus mempelajari tentang teks deskriptif? Kita akan belajar tentang teks deskriptif untuk mengetahui tentang sesuatu yang kita belum pernah lihat sebelumnya atau kita belum pernah masuk dalam tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui mengamati gambar deskriptif teks, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam membuat teks deskriptif tentang tempat wisata dengan tepat. Yang kedua adalah, ya, sebentar kita akan melalui kegiatan metode chain writing, peserta didik mampu menyusun teks deskriptif tentang struktur kebahasaan yang benar dan ya. Jadi pada pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Ada yang ingat apa lagi yang maksud dengan descriptive text? Teks yang menggambarkan tentang suatu.
Ya, teks yang menggambarkan tentang sesuatu, misalnya sebuah benda, hewan, atau tempat, atau orang secara spesifik. Ya, pintar, pintar. Ya, kemudian di dalam membuat deskripsi, ada beberapa yang harus perhatikan. Yang pertama adalah menulis deskriptif. Dalam menulis tes deskriptif, kita harus mengetahui tujuannya atau biasa disebut dengan fungsi sosialnya. Apa fungsi sosial dari tes itu? Ya, fungsi tujuan dari menulis tes deskriptif adalah untuk menggambarkan benda ataukah tempat secara spesifik. Dan selain fungsi sosial, kita juga harus memperhatikan the language feature atau unsur kebahasaan. Ya, unsur bahasa, misalnya objek, ya, objek yang ingin kita gambarkan, kemudian adjektif, kata sifat, simple present tense atau ya simple present tense. Jadi apa itu simple present tense? Bagaimana bentuk kalimatnya? Kemudian kata kerja yang digunakan membuat tes deskriptif. Jadi itu tentang feature. Sekarang dalam membuat jenis yang pertama adalah harus identification. Ada yang masih ingat apa itu identification? Mengidentifikasi Bentuk suatu hal. Ya, kan apakah seseorang bahkan apakah orang objek. Yang kedua adalah description. Nah, yang pertama tadi, kemudian yang kedua adalah menggambarkan dalam kita pelajari hari ini. Apa yang digambarkan? Tempat belajar. Ya, kita akan kita akan menggambarkan seperti apa tempat wisata itu. Supaya orang bisa tertarik untuk mengunjungi tempat. Ya. Kemudian coba anak-anak perhatikan. Ini apa ini anak-anak? pantai. Look at the Pantai. Yeah, it is a beach. Beach. Besar Bu, big. Warnanya? Ya, Beach, pink, bukan beach. Beach. Pink Beach. beach. Oh, Ada iya, yang Bu. pernah Maaf, mengunjungi Bu. tempat ini? Bu, jauh. Belum Ada pernah, duit. Mem. Belum pernah. Never. Nangadong Ya, Hepeng, oke. Mem. Coba kita perhatikan apa itu. Namanya pink beach. Kira-kira kenapa disebut pink beach? Karena Karena pasirnya warna pink, Mem. pink. Pasirnya, Mem. Pasir. Karena pasirnya warna ini ada sebuah teks deskriptif, teks yang menggambarkan tentang pink beach. Nah, yang pertama coba anak-anak amati. Yang pertama kira-kira apa namanya? Ya, yang tadi fungsi sosialnya apa? Apa kira-kira fungsi sosialnya? Mendeskripsikan. To describe, Mem. To describe place. Menggambarkan tentang Place. Pantai. Beach. atau To describe a pink beach. Ya. Kemudian identifikasinya yang mana kira-kira? Paragraf 1. Alinea kedua, Bu. Yang pertama, Mem. Iya, pintar yang pertama. Jadi identifikasinya yaitu pink beach or Pantai Merah Muda is one of the beaches in Komodo Islands, Nusa Tenggara. Kemudian deskripsinya yang mana? Menggambarkannya tentang pantai itu yang mana kira-kira? The beach is The beach is called pink.
Ya, pintar. Jadi deskripsinya yaitu tentang the beast is called. Jadi paragraf kedua sampai paragraf ketiga ya. Ya, paragraf terakhir. Ya. Jadi sudah mengerti ya. Sudah, Bu. Ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan ini tentang apa? Air terjun. terjun, Bu. Terjun, air Air terjun, terjun. ma'am. Ini Waterfall. namanya Niagara Falls. Falls. Visiting Niagara Falls. Apa itu Mana visiting? ini, ma'am? Visiting Where is Niagara it, Falls? Di mana Niagara, Di mana, ma'am? Luar Ya, negeri, visiting- ma'am. Iya. Visiting Niagara Falls artinya mengunjungi Mengunjungi Niagara yang jatuh. ya, air terjunnya. Jadi coba diperhatikan. Ini Niagara Falls yang mana identifikasinya? Niagara. Paragraf pertama, ma'am. In the first paragraph, ma'am. Three waterfalls. Kemudian deskripsinya yang mana? Hmm, Paragraf 2, Paragraf kedua. 2, 3, 4, Ciri-ciri 5. kebahasaannya yang anak-anak bisa lihat di situ, kira-kira apa ciri-ciri kebahasaannya yang kalian bisa lihat, yang kalian dapatkan di situ? simple linking verb, ma'am. present. Linking verb. Ada Nah, is. simple present. Ada is. Kemudian penggunaan apa? Perempuan. Adjective, ma'am. Ya, penggunaan adjective. Ada Ya, small. sebentar. Ya. Kemudian anak-anak coba kerjakan soal di bawah ini, answer the questions below based on the text is above. Jadi kalian akan mengerjakan di buku tugas kalian tentang the Niagara Falls. Ya, jadi kalian sudah memahami tadi tentang Niagara Falls. Sekarang kalian kerjakan berdasarkan teks di atas. Ya, silakan dikerja ya. Boleh Ya, pakai ma'am. HP. Ya, oke. Sekarang look at the picture. Jadi tugasnya sudah selesai ya. Silakan dikumpul. Sekarang kita masuk lagi dalam materi berikutnya, yaitu coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, susunlah kalimat ke dalam sebuah good descriptive text. Baik, ya, itu dan in the group, ya, setiap siswa dalam kelas menulis sebuah kalimat di kertas dan kemudian semua siswa yang menyusun, yang memiliki kesempatan untuk menulis kalimat dalam kertas itu hingga ya descriptive textnya terbentuk. Nah, ini coba diperhatikan. Saya akan bagi kelompoknya menjadi 2 ya. Ya, Ya, ma'am. kelompoknya saya bagi menjadi 2. Pokoknya Ya, saya sama nggak Bu mau Agus, sama sama Cokro, Agus, ma'am. ma'am. Satu Saya sama kelompok. Agus, ma'am. Iya. Cokro ketua kelompok saya. Sepe ketua kelompok 2 ya. Saya Ya, Agus, kelompok ma'am. 1. Kemudian, ma'am. Ya, kelompok 1. Coba ya perhatikan yang teks tentang kesuin Tanah Toraja. Jadi kesuin Tanah Toraja, kemudian yang kedua ya Deliawan Waterfall in Mamasa. Jadi ini adalah untuk kelompok 2. Jadi kelompok 1 ya Ketek. silakan cari kelompoknya masing-masing. Ya, Ketek tadi saya sudah itu. bagi kelompoknya. Ya, tadi saya sudah bagi kelompoknya. Ya, ini ada kertas pleno. Ya, kemudian the spidol saya kasih ya. Kemudian isolasi dan gunting. Ya, silakan ketua kelompoknya tempel kertasnya di dinding. Tempel kertas plenonya di dinding. Kemudian nanti kalian akan secara bergantian kalian akan menulis per siswa. Setiap siswa menulis 1 kalimat. Ya, 1 kalimat di kertas itu, di kertas pleno itu hingga menjadi sebuah descriptive text. Ya, oke, sudah siap anak-anak? Hello. Ya, Bu. Hello, ma'am. Uh, Give me 10 minutes, ma'am.
oke. Ya, oke. Sekarang silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan kira-kira bagaimana teksnya. Ya, harus diperhatikan struktur teksnya, kemudian unsur bahasa yang digunakan. Ya. Jadi kalian harus kalau sudah selesai, kalian harus berdiri berjajar dari depan ke belakang. Setiap anggota kelompok harus berdiri berjajar dari depan ke belakang. Kemudian kalian menuliskan ya seperti ini. Misalnya yang kelompok 1, Ketek is one of tourism place in Tanah Toraja. Jadi sudah ada kalimat yang pertama, tinggal kalian sambung. Jadi siswa yang pertama silakan maju ke depan untuk menulis. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, begitu juga dengan kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menulis. Ya, masing-masing satu kalimat untuk disusun menjadi sebuah kalimat deskriptif. Bisa dimengerti anak-anak? Mengerti, Bisa, Mem. Iya, ma'am. Ya, bisa diperhatikan. Ya, Mem. Bisa, Mem. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Mem. Oke, silakan. Ya, oke. Cokro sebagai ketua kelas, silakan maju di kelompok 1. Okay, Mem. Okay, for today, I would like to read our discussion about Ketek Kesu. Ketek Kesu Ya, is jadi one of the mungkin- tourism place in Tanah Toraja. It is very beautiful places, ma'am. Ya. Jadi saya tidak suruh baca ya, Cokro. Saya Oh, ya, suruh maaf, Ma'am. tulis di dinding. Ya, ma'am. Ya. Saya tulis, ma'am. Ya, oke. Pakai spidol yang saya sudah bagi tadi ya. Sudah, ma'am. Sudah, ma'am. Sudah siap, ma'am. Ya, oke. The next. Betul apa tidak, ma'am? Berikutnya, siswa berikutnya silakan. Ya, Agus, oke, ma'am. Agus. silakan. Ya, Agus, silakan Agus. Kelompok 2, silakan juga. Mulai dari Pak Juna tadi. Saya, Juna. saya. Ya, susun kalimatnya di depan. Di dinding. Iya. Dah, gitu. Oke. Udah, selesai ya? ma'am. Udah, ma'am. Ya, oke. Ketua kelompoknya silakan dibacakan hasil deskriptif teks yang telah dibuat dalam kelompoknya. Ma'am. Arjuna will read, Ya, oke, ma'am. kelompok 1 silakan dibacakan. Silakan dipresentasikan hasil. Sekarang, ma'am. Iya. Kelompok 1 dulu. Ketek Kesu is one of tourism place in Tanah Toraja. It is very beautiful place. Ketek Ya, Kesu oke. is in South Sulawesi Province. Udah, ma'am. Oke, jadi ya oke selesai ya. Coba teman kelompoknya yang lain silakan dikomentari atau diberikan tanggapan tentang hasil dari kelompok 1. Bagus, Ya, Bu. oke, sudah ya. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan dipresentasikan. About the Liawan Waterfall in Mamasa. Sudah, Bu. Kasih. Ya, oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Jadi kelompok lain silakan untuk menanggapi, untuk memberikan tanggapan mengenai deskriptif teks dari kelompok 2. Oke, kelompok 1 silakan memberikan tanggapan. Oke, sudah ya. Ya, ma'am. Ya, ma'am. Ya, sekarang
Bagaimana? Masih ada yang ingin dipertanyakan mengenai teks deskriptif? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah Masih ada yang mengerti. kurang dimengerti mengenai Sudah. teks deskriptif? Sudah mengerti, Mem. Sudah, Oke. Sudah, Mem. Mem. Ya, oke. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Kita akan membuat kesimpulan bersama ya. Hari ini kita sudah belajar tentang descriptive text, tentang tourism place. Ya, jadi apa yang harus kita perhatikan dalam membuat teks deskriptif? Yang pertama apa? Tujuan, Mem. Identification. Tujuan, Mem. Tujuan, Mem. Ya, Tujuan penulis, Mem. tujuan. Nulis. Terus social function-nya apa? Apa tujuan dari membuat teks Penulis, itu? Mem. Kemudian yang kedua apa? Generic structure. Ya, generic structure. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Language Unsur. feature. Ya, language. Ya, language Feature. feature-nya simple Ya. present tense, Mem. Oke. Ya. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak senang dalam pembelajaran kita Tenang, hari ini? Mem. Senang, Oke, Mem. terima kasih. Senang, Mem. Happy. Mantap, Mem. Jadi tugas kita hari ini Mantap. adalah Because there are ya, so coba many anak-anak, beautiful minggu depan. pictures. Ya, saat ini saya akan memberikan tugas untuk kita kerjakan minggu depan. Tugasnya yaitu memilih salah satu dari 2 tes deskriptif yang anak-anak telah gambarkan tadi, yang telah buat, yang telah anak-anak susun. Ya, silakan kalian kerjakan di rumah. Kemudian minggu depan kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi Ya, kalian Mem. akan susun kembali teks sesuai dengan kata-kata anak-anak sendiri. Oke, saya kira untuk mata pelajaran kita hari ini, saya kira sampai di sini dan kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Oke, saya kira itu saja. Thank you, Mem. Selamat. Thank you, Mem. Mem. Thank you, Mem.